Nah, kita sudah melihat deskripsi dari seorang entrepreneur itu dari berbagai view eh, dari Schumpeter, Kirchner, dan juga bagaimana kita melihat kondisi sebenarnya di real world. Kita itu masih eh, punya range yang lumayan luas ya untuk mendefine siapa si entrepreneur tersebut. Lalu kita tambah lagi terakhir dengan yang pengertian dari the factor of production ya, bahwa entrepreneur ini adalah faktor keempat dari faktor produksi. Nah, dari situ kita coba simpulkan pengertian yang bukan sebenarnya ya, kita mencari yang ideal ya dari pengertian entrepreneur tersebut. Nah, ini yang saya coba propose. The entrepreneur itu adalah the persons with competitive behaviors ya, tetap melekat ya perilaku tersebut karena kita akan mengacu kepada Gardner ya. Bagaimana Gardner mendefine who is the entrepreneur itu ya. And then ada kata kerjanya di sini, orchestrates ya, mengorchestrates itu layaknya seorang orkestrator gitu ya dalam orkestra. Apa yang diorchestrate-nya itu adalah the entrepreneurship process ya. The entrepreneurship process ini, nah sedikit gambaran untuk mata kuliah berikutnya ini ya. Ini di opportunity itu merupakan awal dari proses entrepreneurship menurut Shane dan juga Stevenson ya, profesor di Harvard, di mana dimulai dari mendiscover, mengevaluate, and exploit ya, semacam ini. Dan bukan hanya terjadi sekali, tidak hanya sekali, tapi iteratif ya. Iteratif ini berulang ya, ada repetitions, bahwa ini terjadi terus ya. Makanya saya sebenarnya banyak ya entrepreneurship mungkin, tapi Anda mungkin lebih familiar dengan yang namanya Elon Musk karena dia lagi happening nih sekarang. Contohnya apa yang dilakukan oleh Elon Musk? Kenapa dia disebut the person who orchestrates the iterative entrepreneurship process? Nah, setelah dia mendiscover peluang, mengevaluasi, mengeksploit, dia menghasilkan yang namanya X.com ya, yang pertama kali dia dikenal gitu ya. Lalu kemudian dari X.com dia sedikit merubahnya menjadi lebih komersial gitu ya, menjadi PayPal. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari jajaran komisioner ya, dari jajaran pemilik PayPal dan menjual sahamnya. Untuk apa? Bukan untuk pensiun ya, malah dia untuk membuka ide baru lagi, bergabung lagi dengan foundernya Tesla ya, memanage Tesla hingga sampai saat ini ya, hingga mobil listriknya lumayan sampai ke Indonesia distribusinya. Kemudian bukan hanya berhenti di Tesla, dia mendiscover, mengulang-ulang kegiatan ini hingga dia menemukan ide-ide seperti SpaceX, The Boring Company, Solar City, dan lain-lainnya. Nah, ini yang pengertian entrepreneurs yang saya coba untuk propose pada mata kuliah ini. Oke, tadi kita sudah melihat apa istilahnya, wujud dari perilaku kewirausahaan itu yang ditampakkan oleh si entrepreneurs dalam bentuk innovative driven enterprise ya, munculnya inovasi-inovasi baru, lalu dia melakukan kegiatan atau proses kewirausahaan yang berulang ya, iteratif ya. Dia memulai lagi sehingga dia menghasilkan banyak ide dan juga perusahaan-perusahaan yang lahir di tangannya dia gitu ya. Nah, dari hal semacam itu kita bisa mengidentifikasi karakteristiknya seperti penelitian saya ya. Di sini saya mengidentifikasi ada 6 karakteristik dari entrepreneurship, yaitu growth oriented, risk taker, innovative, personal control, self confidence, dan cooperativeness ya. Yang pertama itu growth oriented ya. Bagaimana sih karakteristik kewirausahaan ini sukses mempunyai orientasi untuk mencapai tujuan itu ya, karena orientasinya itu dia bertumbuh. Dia tidak nyaman tetap di kondisi yang sama.
dan dia selalu mencari peluang untuk bisa naik level, elevation, melakukan melangkah ke tingkat yang lebih lanjut, gitu ya. Nah, ini contohnya, mungkin Anda pernah dengar brand ya, Maichi. Ya, ini lumayan terkenal ya di tahun 2000-an ketika Twitter waktu itu lagi booming. Bisa disebut dia ini kerupuk Twitter ya. Eh, Pengusaha Twitter. Ya, maksudnya pengusaha Twitter ini dia melakukan distribution dan juga marketing itu melalui sosial media yang pada saat itu lagi booming di tahun 2000-an, yaitu Twitter, Maichi. Tapi sekarang kan dia tahu trennya sudah mulai mengarah ke bukan lagi trendingnya itu Twitter, malah kan sekarang sudah ada online shop ya. Kita bisa pesen makanan itu mulai dari ini, dan pengusahanya, pengusaha si Maichi ini lumayan berhasil melihat hal itu, dan juga dia nggak ikut tenggelam dengan hilangnya tren Twitter itu ya. Sehingga dia juga sekarang udah menjajaki convenience store sebagai tempat distribusinya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa ada karakteristik growth oriented ya, orientasi bertumbuh dari si pengusaha ya, si entrepreneurs. Berikutnya ya, ini adalah karakter ciri khas ya selain growth oriented, yaitu inovatif. Karakteristik inovatif ini memang sudah sewajarnya dimiliki oleh si entrepreneurs, karena dengan adanya karakteristik ini bisa terlihat dia itu berpikir kreatif, fleksibel ya, open minded, dan bisa menghasilkan dari hal-hal tersebut dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Semakin bernilai ide, gagasan, dan inovasinya ya dalam menghasilkan perubahan yang baru akan mencerminkan si inovatif apa sih entrepreneur tersebut. Sosok-sosok yang menjadi contoh ya, Steve Jobs, Elon Musk ya dengan Teslanya. Ini adalah contoh-contoh figur yang inovatif. Nah, dalam dunia pendidikan, dulunya kita belajar itu ya baca buku, disuruh menghafal buku, dan ditunjukkan cara melakukan sesuatu itu, tapi dengan contohnya di dunia pendidikan ini yang dilakukan oleh playgroup, TK ya, itu adalah salah satu bahwa pembelajaran itu sekarang sudah beralih dari konsep yang konvensional ke arah yang lebih pendekatannya lebih baik lagi begitu ya. Ya, ini salah satu proses pembelajaran ya di dunia pendidikan. Nah, untuk karakter berikutnya yaitu risk taker ya. Risk taker ini ya kalau misalnya diartikan ini pengambil risiko, tapi bukan berarti kita diharuskan untuk mengambil risiko ya. Nah, coba Anda perhatikan eh, dua gambar ini, gambar A dan B. Ini sama-sama eh, apa istilahnya, environment, di mana mungkin Anda memacu adrenalin Anda ingin berpetualang di daerah pegunungan ya, seperti yang digambarkan oleh gambar A, atau Anda lebih suka berpetualang melakukan adventure di gambar B, di tengah lautan. Nah, silakan coba Anda pikirkan, dan mungkin bisa dituliskan di Google Classroom ya. Eh, Apakah Anda seorang yang memilih berpetualang di eh, lingkungan A atau di lingkungan B? Dan coba cocokkan dengan karakteristik entrepreneurship. Apa alasan Anda memilih A dan mengapa memilih B? Atau sebaliknya, kenapa Anda tidak memilih B, malah memilih A? Begitu juga kenapa Anda lebih memilih B, tapi memilih A. Gitu ya. Nah, jawaban Anda terhadap pemilihan gambar sebelumnya, ini kita tidak lepas dari decision making ya. Decision making ini kalau semakin kita tidak pasti, atau tidak apa istilah uncertainty-nya itu lebih pekat dibandingkan certainty-nya ya.
ketidakpastian itu lebih pekat daripada kepastiannya itu gitu ya. Ini Anda bisa diibaratkan Anda berada di tempat yang sebenarnya eh, Anda tidak mengerti, tidak ada banyak knowledge yang Anda dapatkan sehingga Anda sulit untuk mengambil keputusan. Uncertainty-nya tinggi sekali begitu. Jadi Anda untuk minimalisirnya itu si entrepreneurs ya dia harus mencoba untuk apa istilah meminimalisirnya itu dengan memupuk pengetahuan dia terhadap bidang yang dia tidak ketahui sehingga pada saat dia mengambil keputusan setelah dia mempunyai knowledge ya mempunyai experience dia dengan mudah untuk mengambil keputusan. Nah dengan cara begini kita bisa melihat si entrepreneur itu sebenarnya cukup untuk menyadari bahwa risiko-risiko itu ada. Lalu bagaimana menanggulanginya, lalu nanti kalau misalnya risiko itu terjadi, lalu bagaimana cara meresponnya, itu adalah masuk dalam si ciri-ciri karakteristik of entrepreneurship. Ya. Lalu ada lagi karakteristik keempat yang saya identifikasi dari studi saya, yaitu personal control ya. Nah, kalau misalnya mungkin saya bisa mengibaratkan tokohnya ini, mungkin Anda sudah pernah dengar beliau ini, yaitu namanya Ray Kroc ya. Uh, Dia juga terlibat dalam bagaimana McDonald menjadi bisnis franchise yang besar ya pada masanya di Amerika pada saat itu dan mungkin kita sudah menikmati brandnya ini ya mengkonsumsi brandnya ini di wilayah kita di Pekanbaru misalnya. Nah, ada istilahnya personal control yang direnggutnya dari founder yang sebenarnya ya, founder McDonald yang sebenarnya, yaitu McDonald's Brother. Di mana McDonald's Brother ini uh, mengekang apa istilahnya semacam dia ini bertindak sebagai apa ya semacam konsultan di awalnya menjadi partner lalu punya ide untuk membuat franchise dari uh, restoran McDonald's tetapi kadang dia merasa terkekang sehingga dia juga akhirnya mengambil kendali penuh dari uh, restoran McDonald ini sehingga berkat jasanya dia dengan personal kontrolnya dia ya Ray Kroc bisa menyebarkan brand McDonald hingga ke penjuru dunia. Dan mungkin itu menjadi referensi Anda, silakan Anda nonton filmnya. Filmnya lumayan terkenal ya, The Founder. Untuk menjadi rujukan Anda bagaimana si Ray Kroc ini berinteraksi dengan si pendiri McDonald's yaitu McDonald's Brothers ya, ada dua bersaudara dan bagaimana dia mengkomersialisasikan si McDonald ini. Nah, berikutnya figur seorang pengusaha Thailand ya dengan brandnya yang ya ini yang mungkin Anda juga kenal ya, mungkin dapat di convenience store dan segala macam ya. Eh kalau misalnya Anda saya rekomendasikan nonton dah filmnya. Ini dia mempunyai self confidence di mana pada saat dia mencoba untuk mengembangkan keripik rumput laut ini, sebenarnya dia sendiri yang tahu apa yang dia kerjakan dan dia percaya dengan apa kemampuannya itu. Dan dengan begitu dia bekerja lebih keras dan mempunyai keunggulan sehingga dia mampu mendirikan perusahaan ya, perusahaan makanan yang bisa kita nikmati hingga di Indonesia ya. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa ada karakteristik self confidence di diri entrepreneurs. Nah, karakter terakhir yang saya identifikasi pada studi saya itu adalah karakteristik kooperatif ya, bekerja sama, karakter kerjasama ya, teamwork. Nah, ini bisa terlihat kalau misalnya di pengusaha sate kambing. Kalau misalnya sate kambing ini cerita yang pernah saya dengar di radio, cuma saya cari sumbernya eh, pedagang satenya nggak ketemu, nggak terlalu ini. Dan dari cerita radio ini saya dapat semacam insight ya bahwa kalau misalnya saat
bayangkan kalau misalnya si pedagang sate yang sukses, sate kambing ya, sukses, dan bikin banyak cabang, otomatis dia butuh support ya, butuh support daging kambing. Sementara sumbernya itu, source-nya itu, suppliernya itu ya ternak kambing yang terbatas ternaknya. Nah, karena dia sukses, kalau misalnya dia tidak bekerja sama dengan suppliernya, mungkin saja dia juga merekrut supplier-supplier lain. Tapi dia memutuskan untuk juga bersama-sama tumbuh bersama suppliernya, ya. Si ternak kambing, peternak kambing, ayo kalau misalnya kita ingin sukses bersama, bisnis saya sukses, tapi bantu supply saya dengan daging kambing yang kualitas yang baik dan juga dengan kuantitas ya, jumlah yang eh, sesuai dengan penjualan saya yang sudah meningkat. Jadi dia invest di peternak ini gitu ya. Jadi sama-sama peternak ini juga punya hubungan. Ya udah, saya spesialisasi saya di peternak, ya sudah saya bisa mensuplai daging-daging kambing terbaik ke pedagang sate. Begitu juga pedagang sate butuh supply dari si peternak kambing ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa ada yang terbangun kerjasama ya. Dan ini yang saya identifikasi di khususnya dengan case-nya Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya mulai dari usaha kecil, kalau dengan adanya teamwork dan cooperativeness, ya tidak menutup kemungkinan kita bertumbuh bersama gitu. Dan ini hal yang sama bisa kita lihat di Riau ini antara kerjasama antara petani sawit yang juga bertumbuh bersama dengan PKS ya. Harus ada apa istilahnya kerjasama yang eh, tujuannya ya collective well-being gitu ya, secara kolektif.